Lalu yang berikutnya, tadi rekan kita juga menyampaikan kan bahwa tuntutan jaksa itu tidak berdasar, hanya karangan gitu ya, ataupun asumsi. Kalau menurut saya ini tendensinya terlalu serius ya rekan ya. Kenapa? Karena berdasarkan kacamata rekan mungkin ini tidak berdasar ataupun karangan, tapi berdasarkan pengamatan kami dan juga ahli hukum yang lain, ini justru sangat berdasar. Sehingga kalau rekan bilang itu tidak ataupun hanya karangan, menurut saya ya harus dikaji ulang lagi. Rekan siapa sih? Febri? Iya, Febri. Saya mau tanya. Enggak, ntar dulu. Saya mau tanya ya. Kalau benar Anda punya argumentasi ya. Sebentar dulu. Kalau benar Anda punya argumentasi, saya belum selesai. Saya mau tanya. Saya mau tanya satu hal saja. Saya yakin Anda tidak punya argumentasi. Jaksa mengatakan salah satu bukti perencanaan adalah Bu Putri memerintahkan Ricky untuk mengamankan senjata Joshua. Coba Anda sebutkan bukti apa yang muncul di persidangan untuk mendukung hal tersebut. Tidak ada satu bukti pun. Mungkin Anda punya bukti, silahkan. Anda jangan menjebak saya dengan pertanyaan yang tidak perlu saya jawab. Atau tidak? Enggak. Justru saya mau melengkapi sebenarnya. Punya argumentasi secara hukum. Justru saya mau melengkapi proses di persidangan. Poin kedua, apakah Anda bisa menunjukkan bukti lain tentang keterangan bahwa Bu Putri ada di lantai 3 Rumah Saguling? Hanya berdiri dan bersandar pada satu keterangan saksi yang tidak berkesesuaian dengan bukti dan saksi yang lain. Ada bukti yang lain nggak? Elektronik itu kan ada terlihat ya, Bu Putri memanggil Kuat begini, naik ke lift. Apakah ketika memanggil Kuat kemudian naik ke lift berarti bertemu dan bicara dengan Ferdy Sambo? Nah itu harusnya ditanya kepada klien Anda. Tidak ada alat buktinya klien Anda hilangkan. Yang menunjukkan hal tersebut. Klien Anda hilangkan. Saya sampaikan satu lagi. Apakah ada bukti tuduhan jaksa yang mengatakan Richard Eliezer membawa senjata laras panjang Steyr mengikuti Bu Putri di tangga? Tidak ada hubungannya dengan perdebatan. Anda punya bukti lain nggak? Anda tidak punya argumentasi. Saya jawab. Menyimpulkan bahwa itu valid atau tidak valid. Sebenarnya ada salah satu yang kurang utuh. Sudah tanyakan kepada saksi, aktivitas saudara PC itu di mana? Di lantai 3. Di BAP-nya PC juga sampaikan bahwa dia ada di lantai 3. Jadi menurut kami tidak usah perlu lagi dijelaskan di mana posisi saudara PC. Justru itu menunjukkan tidak ada bukti yang dimiliki oleh Richard Eliezer selain keterangannya saja. Bukti BAP, CCTV justru menunjukkan sebaliknya. Dia belok kiri, bukan belok kanan. Arah tangga itu belok kanan. Lalu bukti CCTV ini mau dikesampingkan. Katanya mau bicara soal bukti, bicara soal fakta sidang. Anda tidak mampu menunjukkan. Bukan tidak mampu, Anda yang tidak mau memberikan kesempatan saya untuk menjawab. Adanya perencanaan. Saya jawab ya. Coba Anda sebutkan. Atau Anda punya bukti yang lain selain mungkin karangan-karangan saja. Tunggu saya jawab ya. Klien Anda menggunakan celana pendek pasca penembakan itu menandakan sudah ada unsur perencanaan. Menggunakan celana pendek bagaimana sih? Dihubungkan dengan perencanaan logika macam apa yang Anda sedang bangun? Makanya Anda jangan motong omongan saya. Ya. Bu Putri itu ada di dalam kamar pada saat peristiwa penembakan itu terjadi. Ketika dia mau istirahat dan kemudian mengganti pakaian, apakah itu salah? Oke, saya justru tantang Anda untuk mengajukan. Anda menantang saya, tapi Anda tidak memberikan biar saya menjawab Anda. Silakan. Coba, silakan Martin. Jadi gini loh, dari keterangan Richard Eliezer ada pertemuan di lantai 3. Disitulah Putri mengatakan bahwa hanya satu keterangan Richard kan? Ada bukti lain nggak? Makanya tunggu. Jadi kita tuh kalau punya kuping harus bisa sabar gitu ya, silakan, biar dengar. Jangan Anda ngomong terus. Jadi Anda minta saya menjawab, tapi Anda tidak memberikan saya kesempatan untuk menjawab. Saya mengkoreksi fakta yang Anda sampaikan. Baca 183 KUHP, satu orang saksi itu bisa menjadi alat bukti apabila bersesuaian dengan bukti yang lain. Nah, ada kesesuaian nggak dengan bukti yang lain? Ini yang saya mau sampaikan. Jadi Anda biarkan saya menjawab. Harus juga menyampaikan ada di lantai 3. Oke, silakan, Roni. Nah, jadi kalau dia sampaikan oleh rekan Febri bahwa keterangan Richard Eliezer sendiri tentunya kami bantah ya. Karena apa? Keterangan Ricky Rizal juga sampaikan di lantai 3 PC, kemudian KM. Ricky Rizal mengatakan tidak ada Bu Putri di lantai 3. Tidak ada Bu Putri saat pertemuan antara Ferdy Sambo dengan Ricky Rizal. Keterangan mana yang Anda sebut berkesesuaian tersebut? Harus kita lihat. Keterangan Richard yang berdiri sendiri yang kemudian dikonstruksikan seolah-olah ada perencanaan pada saat itu. Kan sudah ditanya. Bu Putri ada di kamar, dia tidak tahu apa-apa tentang pembicaraan dengan klien. Silakan. Gini. Jadi kita lihat saja kalau menjawab pertanyaan dari rekan Febri ya sudah hadirkan saja lah CCTV-nya kan. Lantai 2, lantai 3 kan tidak ada. Hilang.
Kan kita sudah sampai lihat ke lokasi, ngelihat CCTV, kok ini rumah besar, ada setiap sudut CCTV. Kenapa CCTV-nya tidak pernah dimunculkan? Anda tanya ke penyidik, disita nggak CCTV-nya? Anda tanya ke jaksa, dihadirkan nggak CCTV-nya? Mana CCTV-nya? Kalau CCTV tidak dihadirkan, apakah itu berarti ada perencanaan di sana? Justru tidak membuktikan apa-apa. Saya mengajak kita semua berpikir secara logis dalam konstruksi argumentasi. Jawab pertanyaan Anda ya, tunggu ya. Jadi ya jawablah dengan logis. Tadi Anda kan mau bilang tunjukkan bukti yang Anda miliki. Ya udah diam dulu, tunggu saya ngomong lah. Silakan. Jangan saya ngomong Anda potong terus, berarti Anda tidak siap saya jawab. Tadi Anda nanya kan, apa buktinya? Ya, 2 orang saksi yang mengatakan bahwa ada pertemuan di lantai 3. 1 orang saksi yang mengatakan bahwa sudah ada perencanaan. Siapa yang mengatakan? Sebentar dulu, siapa saksi yang mengatakan? Coba Anda sebut. Richard Eliezer. Nah, pada saat itu dikatakan bahwa saksi yang mana lagi yang mengatakan? Skenarionya ibu pura-pura dilecehkan, kamu membela ibu. Nah, ini bersesuaian dengan bukti hanya CCTV saksi yang memperlihatkan bahwa Putri Chandrawati pasca penembakan dia mengganti celananya. Inilah yang saya sebut dengan persesuaian alat bukti. Jadi Anda jangan langsung ketawa dulu. Pakaian itu kejadian di Duren 3. Kalau Anda punya kemampuan berpikir logis, Anda bisa memisahkan peristiwa di rumah Saguling dengan peristiwa di rumah Duren 3. Kalau masalah fakta itu tidak bisa dipisahkan. Dengan Richard dan Ricky secara bergantian itu terjadi di rumah Saguling di lantai 3. Saya berbicara persesuaian alat bukti mengenai perencanaan. Richard hanya didukung saya berbicara mengenai persesuaian alat bukti mengenai perencanaan yang tadi Anda ketawain itu. Bukanlah saksi menurut hukum acara pidana. Isu ke arah yang lain. Kalau Anda paham dengan prinsip hukum acara pidana, satu saksi yang tidak berkesesuaian tidak valid sebagai alat bukti. Kalau Anda paham juga mengenai KUHP yang mengenai histori saksi yang tidak bisa dipercaya, maka walaupun keterangan 4 saksi Anda itu sebenarnya kualitasnya 0. Oke, baik. Itu fakta sidang ada 4 saksi berkesesuaian dengan bukti CCTV. Lihat historinya, saksi tidak ada satupun bukti CCTV yang menunjukkan Richard naik ke lantai 3 mengikuti Bu Putri di tangga. Tidak ada, padahal keterangan Richard seperti itu. Hanya keterangan CCTV tidak ada. Lalu secara visual yang jelas-jelas kemudian bisa diruntuhkan hanya dengan keterangan saksi saja. Dan tidak ada satu bukti pun tentang perencanaan yang melibatkan Bu Putri di lantai 3 rumah sakit. Yang tidak baik gitu loh. Keterangan Kuat Ma'ruf tidak menguntungkan Anda tidak salah ambil juga. Tadi kan awalnya kita membahas mengenai persesuaian bukti, giliran sudah saya sampaikan, Anda kabur ke yang lain. Ya karena sudah sesuai perencanaan tersebut mengenai perencanaan istilahnya kalau dalam bahasa sederhana nggak nyambung antara bukti yang Anda sampaikan Anda yang lempar bola, tapi ketika dijawab Anda bilang cobalah berpikir lebih logis. Anda berpikir logis. Anda menghadirkan bukti 35 aja foto orang lagi clubbing. Aduh, Anda ini gimana sih sebenarnya? Anda yang tidak logis dalam hal ini dan tidak nyambung. Aku minta Bung Jamin dulu ya, Bung Jamin. Kalau lihat proses